12 Mei 2025 kita angkat haji bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, ini judulnya adalah bagaimana agar kita diberikan kebahagiaan di dalam menjalani ibadah haji. Karena jujur saja ya Bapak Ibu ya, meskipun kadang-kadang ekspektasi kita tinggi terhadap kondisi haji, wah nanti pokoknya gimana-gimana, tapi kadang-kadang kenyataannya tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Nah, dalam hal menyesuaikan dengan kondisi di lapangan ini, maka kita perlu ilmu untuk benar-benar memahami sebenarnya haji itu kita mau apa ya Bapak Ibu. Jadi yang pertama memang secara rukun syari'nya akan menunaikan rukun Islam yang kelima. Tapi secara hakikatnya haji itu kan adalah merubah akhlak kita di dalam proses menjalani hidup ya. Dari yang tadinya misalnya Bapak Ibu mungkin agak kurang baik menjalani masalah menjadi lebih tenang ya, terus lebih bijak dalam menyikapi suatu persoalan. Jadi sebenarnya outputnya dari kita ibadah haji itu ya selain nanti misalnya melakukan tawaf, terus Arafah, terus lempar mabit Musdalifah itu sebenarnya kan semuanya itu adalah rangkaian ibadah yang ujung-ujungnya adalah memperbaiki akhlak kita. Ya. Makanya kalau Bapak Ibu sudah berhaji, tidak ada perubahan di dalam sikap hidup, menurut saya perlu manusia. Nah, siapa ini yang akan membaca ayat Tarif? Tarif atau Pak Eko boleh ya, Siap. kalau bantu. Ya, Kita Ya. buka langkah yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 128. Bahwa kita harus menyadari dulu bagaimana kita bersikap agar kita bisa menjadi bahagia dalam proses melakukan ibadah haji. Karena ini panjang ya, sekitar waktu itu 36 sampai 40 hari lah di sini kalau ibadah haji. Nah, surat Al-Baqarah ayat 128. Silakan. nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami umat yang berserah diri kepadamu, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh Engkaulah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Baik, jadi ada di sini yang saya garis bawahi dalam ayat ini adalah dua hal ya Bapak Ibu sekalian. Dalam beribadah haji itu yang harus Bapak Ibu sadari, Bapak Ibu harus benar-benar tahu bahwa nanti apapun yang terjadi, yang menimpa diri kita nanti di sana, ternyata Bapak Ibu harus mau suka tidak suka berserah diri kepada Allah. Berserah diri itu apa sih? Berserah diri itu dari awal kita sadar bahwa nanti apapun yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, kalau nanti kondisi di sana tidak sesuai, maka Bapak Ibu secepatnya bertawakal atau berserah diri. Misalnya ya, tadinya kita ingin, misalnya kayak waktu itu, mau dijemput bis, udah janjinya misalnya jam 5 subuh, misal. Terus sampai jam 5 subuh, bis belum nongol, belum datang. Terus akhirnya kan jamaah panik, jamaah marah, dan lain-lain. Padahal dalam kondisi itu Allah menguji kita. Menguji apa? Menguji ketaatan bahwa tetap atau tidak bahwa kita yakin kalau Allah mengizinkan kita wukuf di Arafah, sehingga sikap kita tetap tenang, tetap berdoa, tetap ikhtiar. Akhirnya sunatullahnya dengan ketenangan itu, dengan sikap berserah diri itu, akhirnya Allah mudahkan prosesnya. Jadi yang perlu Bapak Ibu kuasai di dalam ibadah haji adalah salah satunya adalah kemampuan berserah diri. Ya, coba menurut Pak Arif berserah diri itu apa Pak Arif? Berserah diri kan tadi di Al-Baqarah 128 sampaikan. Berserah diri itu apa Pak? Misalnya seorang suami ketahuan, terus istrinya marah-marah. Pak Arif cenderung membela atau berserah diri Pak? Berserah diri, Pak, apa adanya. Jadi berserah diri itu adalah menyesuaikan dengan apapun takdir yang Allah inginkan. Jadi saya pembelajaran waktu di Haji 2024 itu bersama Pak Arif, kan banyak situasi yang akhirnya di luar prediksi Bapak Ibu. Ya, hotel berubah, aturan di Saudi berubah. Jadi kalau kita dari awal tidak membentengi diri kita bahwa oh ya haji itu adalah panggilan Allah, lalu karena panggilan Allah
kita sudah berserah, pokoknya kita menjalani, insya Allah rukunya sampai selesai. Tapi kalau nanti ada kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka Bapak Ibu harus menyadari. Nah, supaya Bapak Ibu menyadari dan mudah bisa menerima kejadian, ada tips dari saya ya, ada tips dari saya, silakan Bapak Ibu persiapkan. Itu caranya itu sebenarnya mudah di dalam menerima kejadian. Silakan Pak dibuka surat 64 ayat 11. Jadi saya akan membahas sesuatu dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran yang dan apa pengalaman yang saya jalani waktu itu. Nah, 64 11 ya, Tat. ya, bagaimana agar kita mudah menyikapi kejadian ketika kejadian itu memang tidak sesuai. Karena memang kan waktu itu pun sering ya kejadiannya Pak Arif ya, hal-hal yang tidak diinginkan Ya, akhirnya malah terjadi. Silakan. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang. 64, 64 ayat 11. 60, oh ya maaf, 64 dan Ayat 11. 11. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Baik, jadi Bapak Ibu harus menyadari ya, kalau saya secara pribadi waktu sering kejadian yang tidak sesuai itu, saya pakai rumus itu Bu, di surat 64 ayat 11 itu. Jadi tidak ada suatu musibah atau kejadian yang menimpa diri kita, seseorang, kecuali atas izin Allah. Jadi yang saya pegang itu pokoknya, kejadian apapun nanti yang menimpa saya, misalnya tidak sesuai, misalnya kayak hotel, atau misalnya kayak aturan atau situasi itu tidak sesuai, kan banyak terjadi tuh. Saya selalu memegang bahwa ini kejadian terjadi. Pasti atas izin Allah. Dan ketika Allah mengizinkan, pasti ada hikmah, ada pembelajaran. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman. Makanya ayatnya kan, barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Jadi waktu itu, waktu kasus 2024 itu, kita rame-rame itu sama Pak Arif tuh, banyak kejadian-kejadian yang memang di luar logika dan prediksi. Tapi karena memang saya dari awal membentengi bahwa ini semua atas izin Allah. Jadi kita terima. Nah, ternyata setelah kita bisa menerima kejadian-kejadian yang tidak sesuai, Bapak Ibu, itu tuh hati kita tuh biasa saja, jadi tenang-tenang saja. Padahal kalau secara umum, mungkin jamaah-jamaah itu yang kita bawa tuh panik. Aduh, Pak Arif kemana nih? Mau ke kemana nih? Ustaz Ustaz kemana nih waktu itu? Tapi karena kita menyadari bahwa ini kejadian sudah terjadi dan atas izin Allah, maka langkah yang pertama kita terima dengan tenang. Meskipun ini perlu proses pelatihan dan memang harus diuji biar hajinya Bapak Ibu jadi mabrur. Akhirnya saat menjalani itu padahal situasi kondisi itu memang tanda kutip harusnya membuat orang stres panik itu, kita tenang-tenang saja, bahkan ketawa-ketawa gitu. Dan ini memang tidak dibuat-buat. Kenapa bisa begitu? Karena dari awal kita sadar bahwa haji itu panggilan Allah, dan ternyata apapun yang kita lakukan tetap yang mengatur kondisi kejadian adalah tetap Allah di sana. Kan manusia cuma punya keinginan dan berencana. Tapi ketika Allah memang menentukan lain, maka Allah akan melihat sikap kita. Tetap mengikuti apa yang Allah inginkan, atau tetap ngeyel dengan apa yang kita inginkan. Jadi salah satu syarat kalau ibu ingin menjalani ibadah haji dengan tenang, dengan bahagia, ternyata sederhana kok. Mulailah belajar sesuatu. Ketika hal itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka Bapak Ibu sadari, oh ini atas izin Allah. Meskipun ini perlu proses latihan. Nanti Bapak Ibu akan merasakan lah dalam proses haji itu. Karena itu kan panjang soalnya. Ada kejadian-kejadian, awalnya mungkin kita bereaksinya kurang bisa menerima dan lain-lain. Tapi akhirnya ketika kita sadar bahwa itu atas izin Allah, akhirnya kita terima, kita jalani lagi. Karena memang kita mau protes pun, kalau hal itu sudah terjadi, ternyata kita nggak bisa menolak juga gitu loh. Contoh-contoh ya. Misalnya Pak Arif, saya nanya nih. Pak Arif ketika dimarahin istri, itu tuh pas dimarahin, itu tuh sebenarnya sudah terjadi belum Pak? Pas dimarahin, pas Ah, ah, dimarahin ya pasti sudah sudah terjadi, Tat. sudah terjadi kan? Nah, tinggal ketika dimarahin itu kan pilihannya cuma dua, Pak. Merasa bermasalah atau menganggap istri marah itu sebagai kasih sayang kita, dia kepada kita. Kan begitu kan, Pak? Ya, Kalau dimarahinya kan sudah terjadi.
Kalau kita merasa dimarahin. Tapi ternyata sikap respon kita sebagai suami bisa dua. Sebagai kasih sayang seorang istri atau membuat kita jadi emosi. Dan saya yakin Pak Arif itu pilihannya yang pertama. Sebagai kasih sayang sebagai seorang istri. Makanya dia senang kalau dimarahin istrinya. Kan begitu yang terjadi harusnya. Lah ikut kajian, iya Ya. tak? Oke ya. Jadi sebenarnya sama Bapak Ibu. Ketika kita berhaji itu banyak hal-hal kejadian. Yang sebenarnya harusnya kita tuh marah. Kita tuh menjadi emosi. Tapi karena kita menyadari ini. Toh ini sudah terjadi. Dan responnya cuma dua. Menganggap itu sebagai masalah. Atau menganggap sebagai kasih sayang Allah. Dalam rangka Allah mengizinkan suatu kejadian dan memberikan pelajaran kepada kita. Jadi hikmah-hikmah haji itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Bukan masalah tentang syar'inya ya. Kalau syar'inya kan secara otomatis lah. Misalnya kayak kita wukuf di Arafah, lalu kita lempar terus nginep di Musdalifah, terus nanti lempar maghrib di Jamarot. Itu kan hanya ritual yang memang kita jalani agar memenuhi rukun dan syaratnya haji. Tapi intinya, kalau saya sadari dari haji itu adalah perjalanan hati kita. Ya, apakah hati kita bisa semakin menerima, bisa semakin ridho ikhlas terhadap ketetapan-ketetapan Allah, atau tetap dengan sifat-sifat yang lama. Makanya kan ujung-ujungnya diakhiri dengan berkorban. Berkorban apa? Salah satunya berkorban apapun yang kita inginkan. Ya, jadi Bapak Ibu harus menyadari itu ya. Jadi haji itu bukan hanya sekadar ritual syar'i saja, tapi perubahan sikap, perubahan akhlak di dalam kita menjalani kehidupan. Jelas ya, Pak Arif ya? Baik. Jadi langkah yang pertama dalam berhaji adalah kita harus benar sadar betul ya bahwa haji itu panggilan Allah. Berarti nanti hidangan apapun, kejadian apapun yang menimpa Bapak Ibu nanti di Arafah, di Musdalifah atau di Mina, di Jamarat itu, Bapak Ibu harus sadar bahwa oh iya, kalau tidak sesuai memang Allah izinkan seperti itu. Kalau sesuai ya kita alhamdulillah. Kalau tidak sesuai ya kita jalani aja dengan kesabaran. Dan pasti ujung-ujungnya Allah banyak akan memberikan hikmah kepada kita. Jadi cirinya nanti Bapak Ibu mabrur atau tidak dalam haji adalah perubahan sikap. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik Pak Arif. Ayat yang kedua. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 197. Silakan. 197. Mm-mm. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Baqarah 197. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafats, Hmm. berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik Hmm. yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan Berarti bertakwalah kepada goal. Baik. wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Allah menyuruh kita mengendalikan hawa nafsu dalam beribadah haji. Makanya nggak boleh berkata jorok, rafat. Intinya memperbaiki hal-hal yang tidak baik dalam diri kita dalam proses melakukan ibadah haji kan Pak ya. Jadi nanti kalau misalnya anggaplah teman sekamar pas waktu di sana atau misalnya Bapak Ibu ada hal-hal yang mengganjal di Indonesia di awal, tolong Bapak Ibu pelongkan hatinya. Misalnya minta maaf sama suami sama pasangannya kalau memang Bapak Ibu berhaji bareng sama pasangan. Jadi dari awal itu Bapak Ibu tolong hatinya dibersihkan dulu, saling memaafkan. Kalau ada ganjalan mendingan disampaikan gitu loh. Supaya nanti pas Bapak Ibu berangkat nanti landing misalnya biasanya kita Madinah dulu, itu tuh hati kita tuh benar-benar sudah tidak ada ganjalan. Karena saya sering menangani pas waktu setelah haji, pas waktu proses haji itu di Madinah atau di Mekah tuh, akhirnya banyak curhat suami istri malah berantem di sana, kan begitu. Padahal dari awal harusnya pas dari mulai kita berangkat dari Indonesia itu membersihkan hati dulu. Supaya apa? Supaya minimal Bapak Ibu hajinya semakin lama semakin baik, merubah sikap gitu. Jadi kalau bisa ada ganjalan-ganjalan nanti sama suami, sama istri, atau sama keluarga, misalnya ibadah bareng-bareng, itu Bapak Ibu benar-benar langsung
membersihkan hati dengan saling memaafkan. Ya makanya jangan berkata jorok, rafat dan lain-lain supaya menjaga itu. Nah, lalu yang kedua, goalnya haji itu ternyata Bapak Ibu dikatakan mabrur atau tidak dinilai dari ketakwaannya saat Bapak Ibu menjalani haji. Ya, kan Bapak Ibu semua pasti ingin hajinya menjadi mabrur. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa haji mabrur itu adalah goalnya bertakwa. Siapa orang bertakwa? Di sini ada dua poin ya. Di surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 4 dan surat Al-Imran 133 134. Nah, kita pakai dulu tarif yang goalnya haji itu di surat 3 133 134. Nanti yang kedua bertakwa itu Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Nanti kita akan bahas ini ya dan nanti silakan akan ada tanya jawab. Kita yang Ali Imran dulu Pak. 133 134. Goalnya Bismillahirrahmanirrahim. haji itu. Ya. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luas, seluas-luasnya langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, jadi mulailah Bapak Ibu perbanyak taubat ya. Jadi sholat taubat, istighfar dalam proses perjalanan haji itu. Karena memang salah satu momen yang paling penting dalam berhaji adalah Bapak Ibu sering-sering bertobat dan beristighfar. Karena momen di haji itu kan luar biasa. Apalagi pada posisi Bapak Ibu nanti wukuf di Arafah. Itu minta ampun segala dosa-dosa dari dosa sejak lalu hingga saat ini. Yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bapak Ibu lakukan itu. Supaya kalau Allah mengampuni dosa kita kan kita jadi kembali seperti bayi ya Pak Arif ya. Ya, Tat, Iya. ya, Bayi gede yang imut atau yang tidak imut ini. yang imut, Tat. Ya. Nah, terus setelah kita sering mohon ampun nanti pada proses apa pun misalnya tawaf misalnya atau wukuf atau lempar jumroh itu lakukan aja istighfar memohon ampun kepada Allah. Lalu sikap-sikapnya di ayat 134-nya Pak, silakan Pak. Untuk haji itu Ayat 134. ya 133 134-nya apa? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik, jadi karena bakal haji itu bertakwa, maka Bapak Ibu harus menuju itu. Mulailah berinfak di waktu lapang dan sempit. Banyak saya lihat orang-orang ya, dan saya juga sering melakukan, misalnya beli kurma, terus bagi-bagi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, gitu loh Bapak Ibu. Dan itu harus dilakukan kebaikan-kebaikan itu. Terus yang kedua, mulai belajar, ya suka tidak suka menahan sesuatu amarah. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Misalnya Bapak Ibu tuh nggak suka kalau misalnya makan apa, tiba-tiba disajikan makannya yang tidak kita sukai. Nah, coba latihan untuk ya udah diterima, dimakan, meskipun misalnya nggak habis. Jadi sikap-sikap itu Bapak Ibu harus konsentrasi supaya apa? Supaya bisa merubah perilaku dan kelakuan kita yang selama ini mungkin kurang baik. Terus yang ketiga, saling memaafkan. Misalnya kalau ada jamaah ya kurang pas, langsung minta maaf. Langsung ya sudahlah toleransi. Seperti Bu Siti itu kan toleransinya tinggi ya Pak Rifki ya waktu itu di Aziziyah kalau nggak salah. Ya, Memaafkan gitu. Jadi perubahan-perubahan sikap itu kita praktekkan di dalam berhaji ya Bapak Ibu semua. Terus kadang-kadang kan kalau kita di sana lama itu kan banyak sikap-sikap atau apa ya. Ya pokoknya karakter orang itu akan semakin terlihat. Jadi kalau saya melihat Pak Arif kan orangnya penyabar gitu. Oh, ternyata memang Pak Arif itu penyabar. Oh, memang Mbak Siti itu begini. Jadi akhirnya tuh karena kita lama di sana, jadi saling memahami. Nah, saya nanya nih Pak Arif ya. Ketika kita saling memahami itu berarti mudah kita mentolerir nggak sikap-sikap yang tidak baik, Pak? ya, Ustaz. Bisa Nah, memahami itu dan tolerir. artinya kan ya memang dia begitu ya sudah mau apa. Tinggal kita menganggap itu sebagai apa, suatu permasalahan atau ya memang sudah ya sudahlah tolerir memang dia sikapnya seperti itu. Jadi
Di sana kita belajar juga kebijaksanaan tentang sikap bersama teman-teman sekamar, teman-teman satu grup seperti itu Bapak Ibu. Karena memang macam-macam lah nanti. Ada proses perjalanan-perjalanan hidup yang suka tidak suka Bapak Ibu harus menjalani itu. Makanya dari awal tadi di Al-Baqarah 128 bahwa haji itu adalah kita punya kemampuan untuk berserah diri kepada Allah. Terhadap apa? Terhadap takdir-takdir Allah yang Allah tetapkan saat perjalanan kita proses melakukan ibadah haji. Ya. Jadi jangan kagetlah Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya memang itu proses haji seperti itu. Dan kadang-kadang apa yang kita rencanakan pun kadang-kadang juga ya jauh juga dari planning dan perencanaan. Malah munculnya kejadian apa gitu lah Bapak Ibu. Jadi cuman sikap berusaha untuk menerima aja. Jadi kalau fokus saya tuh dari dulu, pokoknya pas ada kejadian nih tidak sesuai, ya sudah mau sekesal apapun ya kita jalani. Kan marah berkata nafas kan memang itu malah akan mengurangi pahala haji kita Bapak Ibu semua. Makanya tadi di Al-Baqarah 197 kan disampaikan. Ya, jadi sikap-sikap untuk saling memaafkan, ya, untuk misalnya menahan amarah, itu mulai ditanamkan dalam pemikiran Bapak Ibu ya, dalam rangka kita menjalankan ibadah haji. Jelas ya Bapak Ibu ya, Insya Allah ini tentang masalah sikap kita, keseharian kita yang dirubah, karena kan 36 hari atau 40 hari itu kan lumayan panjang, dan itu biasanya ujung-ujungnya akan mulai merubah sikap-sikap kita yang tidak baik. Dan Bapak Ibu selalu mohon kepada Allah, kalau bisa ya Allah, tolong mabrurkan haji saya. Mudahkan segala urusan saya di sana. Karena kan memang kalau kita dalam haji itu, yang paling penting kan satu, bertobat. Yang kedua, doa kita. Kita selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, diberikan keistiqomahan di dalam menjalani ibadah tersebut. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, sekarang cara bertakwa yang kedua, yaitu surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Silakan. Temanya bertakwa ya. Karena bekal haji itu adalah bertakwa. Miknya, miknya Pak. Oh iya, sebentar. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Baik, sebentar. Jadi Bapak Ibu harus sadari dulu benang merah di sini ya. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka Allah berjanji akan memberikan petunjuk terhadap apa? Terhadap ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka menyelesaikan permasalahan hidup kita. Coba saya tanya ke Pak Arif ya Pak Arif. Seberat apapun masalah yang kita hadapi Pak, kalau Allah kasih petunjuk kepada kita, selesai atau enggak Pak? Selesai, Tat, kalau dari Allah petunjuknya. Nah, berarti petunjuk itu pasti adalah jalan atau arah untuk mempermudah kita menyelesaikan permasalahan. Ya, jadi Bapak Ibu harus sadar ya, seberat apapun permasalahan kita, kalau Allah memberikan petunjuk hidup kepada kita, makanya akan terselesaikan. Dan petunjuk ini di Al-Baqarah ayat 2 ini adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kitab Al-Quran tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Berarti bertakwa dulu baru mendapatkan petunjuk, atau petunjuk dulu baru bertakwa, Pak Arif? Bertakwa dulu, baru petunjuk. Nah, bertakwa dulu. Takwa itu yang tadi saya jelaskan. Sikap-sikap untuk memperbaiki, ya, menahan amarah, memaafkan, berinfak di waktu lapang dan sempit. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dalam proses ibadah haji, ya, masih bingung, aduh nanti gimana gimana di sana. Sudahlah, kata kuncinya cuma satu. Taat, bertakwa kepada Allah, mulai menerima suatu kejadian, lalu mohon agar dibimbing, insya Allah Allah pasti bimbing. Jelas ya? Baik. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Terus bagaimana caranya? Supaya saya benar-benar bisa menuju ketakwaan. Maka dijelaskan di ayat 3 dan ayat 4-nya. Silakan Pak. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan Baik. Terus. melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya. Terus. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah
diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Baik, jadi bertakwa itu di keterangan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4, ya Bapak Ibu ya. Dan ini kita akan praktekkan satu persatu, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Kita meyakini sesuatu yang kita tidak pahami. Lalu yang kedua, melaksanakan sholat, ya. Lalu yang ketiga, berinfak, ya. Yang keempat, beriman kepada Al-Quran. Dan yang kelima, yakin atau beriman kepada hari akhir. Itu ya Pak ya, poinnya ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di poin yang pertama. Bertakwa itu di ayat Al-Baqarah ayat 3 itu adalah beriman kepada yang goib. Nah, mohon maaf Farif, saya mau bahas goib. Goib itu apa Bapak Ibu? Farif? Gaib itu sesuatu yang nggak bisa dilihat, Ustaz. Oke, nggak bisa dilihat. Berarti setan goib? Gaib. Goib. Karena nggak bisa dilihat gitu ya. Oke, terus kalau istri Bapak di kamar nggak bisa dilihat kan sama Pak Arif di sini. Berarti istri goib Pak Arif. Ya bukan gitu dong. Kan di situ poinnya beriman kepada yang goib. Berarti kita harus mengerti dulu ini. Untuk bertakwa itu kan kita harus paham goib itu apa. Baik, goib itu apa? Pak Arif bisa bantu saya di surat 6 ayat 59. Silakan. Surat 6. 6 ayat 59. Surat 6 ayat 59. Ya betul betul. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kunci-kunci semua yang gaib ada padanya. Tidak ada yang mengetahui selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering yang tidak tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhul Mahfuz. Baik, kalau kita lihat pakai referensi ayat surat Al-An'am 159 ini, goib itu ternyata sesuatu yang kita tidak ketahui. Betul nggak Pak ini? Goib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Makanya Allah bilang itu kan kunci-kunci yang goib itu hanya pada Allah. Tidak ada yang mengetahuinya selain dia. Betul nggak Pak? Ya, Berarti goib itu apa? Goib itu bukan nggak kelihatannya. Goib itu adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Berarti pertanyaan saya ke Pak Arif, kalau kita belum tahu itu, misalnya terhadap sesuatu ya kita belum tahu. Kayak kita kan waktu haji kan nggak tahu situasi dan situasi kondisi waktu itu kan Pak. Kita ya, cuma datang landing Madinah, tiba-tiba peraturan berubah. Ya, pergi ke Mekah, tiba-tiba aturan berubah. Kan kita nggak tahu itu. ya. Nah, karena tidak tahu itu kategorinya namanya goib. Menurut Al-Quran, kalau kita tidak tahu itu diyakini atau difikirkan, Pak. Menurut Al-Quran ya, Tat. Ya, di, Diyakini atau ya difikirkan. Makanya diyakini, kan Tat. nomor satu, ya kan nomor satu kan beriman kepada yang goib. Maksudnya ini, kalau Bapak Ibu tidak tahu sesuatu yang terjadi ke depan, Bapak Ibu itu disuruh yakin atau mikir, Pak? Disuruh yakin, Tat. Harusnya Disuruh yakin. Loh, sekarang saya tanya, Pak. Orang pusing tuh karena mikirin yang tahu atau yang tidak tahu, Pak? mikir, Tat. Jadi pusing. Ya, ya, orang pusing itu gara-gara mikir yang tahu atau yang tidak tahu. Yang tidak tahu. Nah, padahal menurut Pak Arif, kalau kita mikirin yang tidak tahu tuh ada kerjaan nggak, Pak? Ya, nggak ada, Tat. Hmm. Ya, terus ngapain kita mikirin yang tidak tahu? Contoh, contoh, contoh. Kita punya masalah. Kita punya masalah. Ya, pasti secara umum manusia itu ketika punya masalah, dia berpikir apa, Pak? Solusi atau langkah-langkah menjalani masalah. Biasanya solusi, Tat. Padahal Bapak Ibu tahu, ketika kita punya masalah itu pasti kita belum tahu solusinya. Kan Ya, belum tahu. Kalau belum tahu tuh harusnya diyakini atau difikirkan, Pak.
Kalau belum tahu seharusnya kalau kenyataannya selalu dipikirin tak biasanya. Nah, makanya saya tanya, Kenyataan. kita kira-kira kalau Pak Arif mikirin yang belum tahu, mau sampai muter-muter otak pun kan tetap belum tahu. Ya, Benar nggak? Berarti harusnya menurut Al-Baqarah ayat 3 tadi, orang bertakwa itu tahu kapan menempatkan cara berpikir dan kapan menempatkan keyakinan. Meskipun dia belum tahu solusinya, tapi dia yakin bahwa Allah itu pasti membukakan jalan keluar. Berarti pasti orang bertakwa itu adalah meyakini, bukan memikirkan. Sekarang gimana kita bisa tahu memikirkan yang kita tidak tahu, gitu loh Pak. Akhirnya jadi pusing. Padahal, mohon maaf, masalah itu mau dipikirkan, mau dijalani pun atau diyakini, kan tetap harus menjalani. Nah, makanya Allah bilang, kalau Bapak Ibu beriman kepada yang goib, meyakini sesuatu, meskipun Bapak Ibu belum tahu, maka Allah bukakan jalan keluar. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya silahkan Bapak Ibu menjalani masalah masing-masing. Tapi kata kuncinya harus yakin. Dari awal sampai akhir, pasti Allah akan memberi petunjuk dan membukakan jalan keluar. Makanya salah satu janji Allah kepada orang bertakwa di surat 65 ayat itu, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah bukakan jalan keluar. Jadi saya ulang dulu ya Pak ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti tidak tahu solusinya, tapi di Al-Quran disampaikan bahwa setiap masalah itu akan ada jalan keluarnya, maka Bapak Ibu wajib meyakini. Makanya tadi di ayat 2-nya kan Al-Baqarah, Al-Quran tidak ada keraguan. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sehingga ketika Bapak Ibu bertakwa dengan keyakinan, maka Allah berikan petunjuk. Maka ketika Bapak Ibu diberikan petunjuk dari yang tidak tahu, insya Allah akan menjadi tahu. Berdasarkan petunjuk Allah, bukan berdasarkan pemikiran kita. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi tolong kalau bisa jangan memikirkan sesuatu yang nggak tahu. Nanti jadi pusing, nanti jadi khawatir. Duh bagaimana nih, bagaimana nih. Misalnya contoh, saya dan Pak Arif misalnya pulang dari kafe kemalaman misalnya. Lalu kita mikir, aduh kemalaman nih, nanti takutnya istri saya marah-marah gitu ya Pak ya. Nah, kan kita nggak tahu nih istri marah atau tidak. Akhirnya kita jadi khawatir. Terus apa yang dilakukan? Lalu pas pulang, pemikiran kita cuma dua, dimarahin atau tidak dimarahin. Padahal kita juga nggak tahu. Harusnya saat itu Pak Arif berpikir atau yakin saja. Ngerti nggak nih Pak maksud saya? Karena ya, ya. Karena biasanya kalau orang tidak tahu, akhirnya menduga-duga, menebak-nebak, akhirnya jadi overthinking, jadi pemikirannya jauh. Seperti kasus kita waktu itu perjalanan, udah nggak usah mikir, jalani aja kan. Karena dasarnya manusia itu memang sering menduga-duga terhadap sesuatu yang tidak tahu. Surat 10 ayat 36, silakan. Surat 10 ayat Ayat 36. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya Nah, dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran. Sungguh Allah nah, mengetahui apa yang mereka kerjakan. jujur aja kan Pak, kita ketika punya masalah, kita terhadap sesuatu yang kita khawatirkan, akhirnya menduga-duga kan, nanti bagaimana, nanti bagaimana. Dan itu benar-benar saya rasakan waktu kita perjalanan di 2024 itu. Menduga-duga, khawatir, takut. Akhirnya jamaah sempat ada yang asmanya kumat, gara-gara pemikirannya terlalu jauh. Waktu itu yang saya pegang cuma satu. Pokoknya satu, saya nggak bisa menolak kejadian yang terjadi. Ya. Lalu yang kedua, Allah akan hanya melihat sikap kita di dalam menjalani kejadian. Akhirnya saya yakin saja. Apapun yang terjadi kita jalani. Toh akhirnya Alhamdulillah selamat juga kan Pak. Ya, Alhamdulillah. Selama 40 hari. Nah itulah maksudnya tuh orang bertakwa itu ternyata sikapnya lebih banyak ke arah meyakini sesuatu meskipun tidak tahu. Kenapa dia yakin? Karena Allah memang sudah berjanji.
Kayak gini lah, misalnya kita diberikan ujian oleh Allah. Lalu Allah berjanji menolong. Tapi kan kita nggak tahu kapan pertolongan Allah itu datang. Tapi kita yakin bahwa Allah itu pasti menolong. Maka Bapak Ibu saat menjalani ujian, Bapak Ibu akan menjalani dengan ketenangan karena Bapak Ibu yakin Allah pasti menolong. Itu loh Pak maksudnya Pak. Jadi kalau sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang belum kita pahami, maka kita wajib meyakini. Kenapa harus meyakini? Ketika Allah memang berjanji di dalam ayat-ayat Al-Quran itu menolong kita, bagaimanapun caranya, insya Allah Allah pasti menolong. Tapi Allah menolong berdasarkan keyakinan kita di dalam menjalani ujian-ujian yang selama ini Bapak Ibu jalani. Jelas Pak? Ya, Tat. Baik, jadi beriman kepada yang gaib itu adalah meyakini sesuatu meskipun kita belum tahu, tapi Allah sudah menjanjikan. Seperti misalnya contoh ya, contoh nih, 11 ayat 6. Silakan Pak. 11 ayat 6. Ya, surat 11 ayat 6. Jadi banyak Bismillahirrahmanirrahim. hal-hal yang terbolak-balik ya sebenarnya kalau saya perhatikan. Dan tidak satupun makhluk bergerak bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui Hmm. tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata. Lauhu Mahfuz. Kan di sini sebenarnya kalau Pak Arif perhatikan, Allah itu kan sudah menjamin rezeki kita ya Pak ya. Iya, Nah, tapi pertanyaan saya, jujur aja ya, kadang-kadang kita khawatir nggak tentang urusan rezeki Pak? kadang khawatir, Tat. Khawatir itu karena kita tahu atau karena kita belum tahu? Karena belum tahu. Belum tahu. Kalau sudah tahu di mana rezekinya ya gampang, nggak usah khawatir kan. Tapi Iya, Allah berjanji menjamin. Kan di situ kan iya, Allah janji menjamin. Tapi kita memang belum tahu rezekinya itu dari mana. Tapi Allah menjamin. Maka tugas kita meyakini itu. Meskipun saya nggak tahu rezeki saya dari mana. Tapi saya yakin Allah itu pasti menjamin rezeki saya. Nah itu namanya beriman kepada yang goib. Itu loh Pak. iya, Kita punya masalah. Kita nggak tahu cara penyelesaiannya. Tapi Allah berjanji, Allah akan menolong kita. Jadi meskipun kita tidak tahu cara penyelesaian masalahnya, tapi kita yakin Allah pasti menolong kita. Maka itu namanya beriman kepada yang goib. Maka ketika Bapak Ibu bisa bersikap seperti itu, maka langkah berikutnya Allah membukakan jalan keluar, memudahkan segala urusan kita. Karena salah satu syarat bertakwa adalah beriman kepada yang goib. Gitu, Pak. Kan saya juga waktu dulu kan waktu tahun 2022 waktu pengen haji kan saya juga nggak tahu kapan saya bisa haji. Dan saya nggak ngerti. Cuman waktu itu saya buka ayat Al-Baqarah 197 bahwa bekal yang utama dalam haji itu bertakwa. Akhirnya mulai 2022, 2023 itu saya mempraktekkan. Pokoknya saya yakin kalau Allah manggil saya bisa secepatnya. Padahal waktu itu saya sempat cek di antrian DKI Jakarta itu kan 35 tahun Pak Arif. iya, Saya kebayang kan, kebayang oh kalau 35 tahun nanti saya haji udah tua gimana saya bilang. Malah merepotkan, bukan malah jadi membantu orang kan. Akhirnya saya nggak tahu kapan saya berangkat, tapi saya menjalankan poin-poin bertakwa itu. Dan secara sunatullahnya, meskipun saya nggak tahu kapan berangkat, akhirnya Allah memberi jalan dan membukakan jalan keluar atau mewujudkan apa yang kita inginkan dengan cara bertakwa kepada Allah. Akhirnya alhamdulillah kan 18 Mei waktu itu 2024 kita berangkat haji. Bahkan berturut-turut di 2025. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya, kalau kita tidak tahu Bapak Ibu, udahlah yakini saja selama memang di Al-Quran itu Allah janji. Kan Allah selalu berjanji menolong kita kan Pak. Kita iya. nggak ngerti nih kapan masalah kita selesai. Tapi Allah janji. Maka tugas kita adalah meyakini apapun yang Allah janjikan. Bahwa ketika kita bersikap sesuai petunjuk Allah, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan atau jalan keluar. Jadi saya tanya nih Pak Arif ya, kalau memang Allah janji menolong pada setiap permasalahan yang kita hadapi, harusnya kita tuh khawatir atau tenang Pak. Kalau kita percaya Allah tuh akan menolong. Ya, nggak perlu khawatir, Tat, kalau Allah yang menolong. Nah, sikap itu yang Allah tunggu.
Ketika kita pas menjalani proses apapun kita tenang, kita yakin kepada Allah, maka insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Tapi kalau Bapak Ibu saat menjalani masalah, sikap Bapak Ibu khawatir, nggak yakin, malah itu yang membuat kita tidak ditolong Allah. Makanya ujian itu yang terpenting, bukan masalah Bapak Ibu pintar atau tidak. Yang terpenting itu Bapak Ibu yakin atau tidak. Setelah Bapak Ibu yakin, jalani saja insya Allah sampai selesai. Insya Allah sampai Allah akan memberikan pertolongan. Jadi orang-orang bertakwa itu paham ini. Dan dia benar-benar akan memaksimalkan ketika diuji oleh Allah, dia akan fokus bagaimana sikap dia tetap benar di hadapan Allah, supaya apa? Supaya Allah memberikan pertolongan. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya di dalam beribadah itu adalah bukan tentang semampu apa yang kita jalani, tapi adalah seyakin apa kita kepada apapun yang Allah janjikan. Jelas ya Pak ya? Ya, Oke, jelas. sekarang yang kedua. Di dalam Al-Baqarah untuk bertakwa ya, karena takwa itu adalah bekal dalam haji supaya Bapak Ibu menjadi mabrur dalam haji. Lalu yang kedua, setelah kita beriman kepada yang goib di Al-Baqarah ayat 3 adalah melaksanakan sholat. Ya, ini teknis ya Bapak Ibu ya. Jadi yang saya rasakan perbedaan kita di Mekah, di Madinah sama di Indonesia itu, ternyata di sana itu kan sholat jenazah itu setiap waktu. Ya, setiap waktu. Kalau di Semarang sholat jenazah setiap waktu nggak Pak? Enggak, Tat. Kalau pas ada yang meninggal aja. Tapi alhamdulillah di Makam Madinah itu kita diberikan sholat untuk jenazah itu setiap waktu. Nah kalau bisa Bapak Ibu jangan absen lah lakukan itu. Karena dalam hadis Rasul apa pahalanya sampai seperti di sebesar Jabal Uhud ya hitung-hitungannya. Tapi intinya pokoknya kalau bisa seluruh kebaikan apapun nanti ya ibadah di sana ikuti saja Bapak Ibu. Seluruh kebaikan. Sholat jenazah atau misalnya apapun itu ya. Misalnya ada kan tawaf juga banyak ya. Ada tawaf misalnya umroh, ada tawaf sunnah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih bisa melakukan kebaikan itu, dimaksimalkan saja dalam kegiatan itu. Ya, khususnya sholat-sholat yang selama ini mungkin Bapak Ibu jarang lakukan. Kalau bisa di Madinah, di Mekah dimaksimalkan. Sholat duha, sholat suruk, dan lain-lain itu dijalani saja. Karena ternyata salah satu syarat kita bertakwa kepada Allah adalah melaksanakan sholat. Jadi secara syari'inya, silakan Bapak Ibu jadwalkan tahajud, sholat duha, ya, sholat suruk, dan lain-lain. Silakan lakukan. Itu untuk melaksanakan sholat di poin yang kedua. Tinggal nanti Bapak Ibu perbaiki saja kualitas sholatnya. Nah, saya sebenarnya banyak YouTube tentang bagaimana tata cara agar sholat kita khusyuk ya. Itu simpel metodologinya. Bahkan waktu saya di Mekah itu, kalau nggak salah tuh ibu-ibu jamaah ngadain kajian di kamar hotel ya, kalau nggak salah waktu itu, tentang bagaimana sholat kita khusyuk. Kalau nggak salah tuh ada videonya ya, nanti saya share juga lah Bapak Arif. Supaya Bapak Ibu bisa memperbaiki kualitas sholat ya. Jadi intinya itu. Nah, terus yang ketiga, Bapak Ibu silakan. Poin yang ketiga adalah apa itu untuk bertakwa sebentar. Baca juga. Bapak, poin ketiga itu di Al-Qur'an ayat 3. Dan menginfakkan sebagian Bapak, rezeki yang kami berikan kepada mereka. nah, berarti yang ketiga dalam proses supaya kita meningkatkan ketakwaan, jangan lupa Bapak Ibu membiasakan diri ya, membiasakan diri bersedekah. Nggak perlu besar, tapi istiqomah. Kalau bisa dari pertama Bapak Ibu landing itu, misalnya untuk proses ibadah haji, kan itu lama itu. Membiasakan diri aja Bapak Ibu bersedekah. Bisa dengan uang, bisa dengan kurma, dan macam-macam. Sehingga itu menjadi kebiasaan kita nanti setelah pulang haji. Syukur-syukur kalau di Indonesia Bapak Ibu udah terbiasa infak sedekah secara ikhlas dan secara nggak usah berpikir. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gampang. Nah, terus poin yang keempat, ini penting Bapak Ibu di Al-Baqarah ayat 4 ya, Pak Arif ya. Apa Pak?
Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada. Oke, mereka yang beriman kepada Al-Quran. Ini ada dua hal yang harus saya jelaskan, Bapak Ibu ya. Beriman kepada Al-Quran itu apa? Supaya kita bisa semakin meyakini Al-Quran ya Pak ya. Menurut Pak Arif selama ini, kita disuruh beriman kepada Al-Quran nih Pak. Bapak Ibu silakan ya. Selama itu disuruh beriman kepada apanya Pak? Ya, Kita disuruh beriman kepada Al-Quran. Selama ini tuh kita disuruh beriman kepada apanya? Nah, ini yang harus Bapak Ibu pelajari ya. Supaya apa? Supaya benar-benar Al-Quran itu benar-benar menjadi petunjuk untuk merubah sikap kita, perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Silakan dibuka surat 64 ayat 8. Ya. Kita selama ini disuruh beriman kepada Al-Quran, beriman kepada apanya? Silakan. 64:8 ya, Tat. Ya, surat 64 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada cahaya Al-Quran yang telah kami turunkan. Dan Allah Maha Berarti, mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. baik, berarti yang Bapak Ibu harus lakukan adalah selama ini kan dalam rukun iman ya, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, menuntut kitab Al-Quran itu ternyata yang harus kita imani, kita disuruh beriman kepada Al-Quran, yaitu beriman kepada cahaya Al-Quran. Apa, bagaimana caranya agar kita benar-benar kita beriman, tapi kita mendapatkan cahaya Al-Quran. Mohon maaf nih, Pak, saya nanya ya. Orang yang hafal Quran, ya hafiz Quran, itu bagus ya. Tapi jujur, kadang-kadang saat menjalani suatu proses ujian, dia tuh benar-benar sudah tenang atau kadang-kadang masih panik dan khawatir, Pak. Kadang masih panik, khawatir, Tat. Ya, kayak kita udah sholat lah. Tapi kan tetap kadang-kadang pas menjalani, kita sudah sholat. Tapi kadang-kadang pas menjalani proses ujian hidup kan kadang-kadang juga masih bingung, masih pusing kan, Pak. Ya, Nah, waktu itu saya tuh bertanya, ini tuh yang salah di mana ya? Kan logikanya harusnya kita belajar Al-Quran, kita melaksanakan sholat. Kan harusnya pas menjalani ujian tuh berbeda dong dengan yang tidak sholat. Berbeda dong dengan tidak hafal Quran. Tapi kenapa ini orang sholat, orang hafal Quran, tapi sikap perilakunya saat diuji itu kok nggak sesuai gitu loh. Nah itu sering pertanyaan, waktu itu saya bertanya, ini tuh salahnya di mana? Ternyata ternyata saya baru paham itu setelah saya proses ke sini. Ternyata yang harus kita imani itu kan cahaya Al-Quran ya Pak Arif ya. hmm, Nah, maka saya itu waktu itu mencari proses ini gimana. Saya beriman kepada Al-Quran, tapi saya pun harus mendapatkan cahaya Qurannya, gitu loh. Akhirnya saya buka ayat Qurannya dan saya tahu, oh ternyata kalau kita benar-benar mendapatkan cahaya Al-Quran itu, insya Allah perilaku dan teori yang kita pelajari itu akan mulai sama, Pak. Berarti sekarang pertanyaannya, kita beriman kepada cahaya Al-Quran. Terus apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan cahaya Al-Quran? Kan begitu ya, Pak ya? ya, Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan? Ternyata Allah jelaskan di surat 57 ayat 19. Jadi saya baru level, oh berarti sebenarnya intinya kita harus mendapatkan cahaya dulu supaya sikap kita itu saat menjalani ujian itu ya tenang-tenang saja nanti. Silakan. Surat 57 ayat 19. Agar kita mendapatkan nur atau cahaya Al-Quran. Apa sikap yang harus kita lakukan? baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang yang tulus hati, Hmm. pecinta kebenaran, dan saksi-saksi di sisi Tuhan mereka. Mereka Terus, mendapat pahala dan cahaya. Tetapi nah, orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni-penghuni neraka. jadi syarat utama Bapak Ibu bisa mendapatkan cahaya Al-Quran apa Pak Arif? Tulus hati, Tat. Nah itu ternyata Pak. Jadi selama Bapak Ibu sholat, selama Bapak Ibu hafal Quran tapi hatinya julid, tidak tulus, tidak ikhlas melakukan sesuatu, maka tetap sholat Bapak Ibu, Quran Bapak Ibu yang Bapak Ibu pelajari,
tetap tidak akan berefek dengan sikap perilaku saat Bapak Ibu diuji oleh Allah. Ternyata kata kuncinya itu harus tulus, Pak. Tulus itu kira-kira modus atau, saya ulang ya, berarti kan kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan cahaya Al-Quran, sikapnya harus tulus. Tulus tuh pamrih atau tanpa pamrih, Pak? Ya tanpa pamrih, Tat. Tulus. Nah, mulailah melakukan kebiasaan. Segala sesuatu harusnya Bapak Ibu mulai tanpa pamrih. Berbuat kebaikan, ya udah nggak apa-apa karena Allah saja. Melakukan sesuatu, ya karena Allah saja. Cirinya kalau Bapak Ibu tanpa pamrih, insya Allah tidak akan kecewa. Berarti kalau kita kecewa, berarti Bapak Ibu pamrih dan cahaya Al-Quran tidak akan kita dapatkan. Jadi ternyata kalau saya perhatikan, orang sholat, orang bersedekah, orang menghafal Quran, tulus saja melakukan sesuatu yang dilakukan karena Allah. Maka mereka mendapatkan dua hal, yaitu pahala dan cahaya. Jadi saat Bapak Ibu melakukan ibadah-ibadah nanti, tulus saja. Saya sholat duha menjalankan Allah. Saya menjalankan perintah Allah. Jadi benar-benar kita dilatih ketulusan kita, niat kita lurus saja kepada Allah. Karena kalau Bapak Ibu sudah begitu, insya Allah Bapak Ibu dapatnya dua, yaitu pahala dan cahaya kepada Allah. Dan maaf ya Pak Alif ya, kira-kira kalau kita tulus itu bahagia nggak Pak? Bahagia, Tat, kalau tulus, Tat. Nah, berarti bagaimana cara bahagia dalam melaksanakan ibadah haji? Ternyata langkah-langkahnya adalah memulai meluruskan niat dan bersikap tanpa pamrih terhadap kebaikan-kebaikan apapun yang harus kita lakukan selama pada proses ibadah. Jelas ya Bapak Ibu ya? Baik. Baik. Yang terakhir Pak, yang terakhir. Beriman kepada hari akhir. Saya tanya kenapa kita harus yakin kepada hari akhir atau kehidupan akhirat Pak? Kalau Bapak Ibu tidak meyakini kehidupan akhirat, maka nggak akan ada yang namanya keikhlasan. Nggak ada yang namanya kesabaran. Yang ada adalah untung rugi. Karena orang kafir itu kan berpikirnya hanya skup dunia. Maka buat mereka, A ya saya harus mendapatkan A plus. Misalnya. Jadi orang kafir tidak beriman kepada hari akhirat, pasti orientasinya fokusnya hanya dunia saja. Ya, baik. Dan ini yang dipakai oleh musuh kita, Pak. Siapa musuh kita, Pak? Mertua, istri, atau iblis? Iblis. Iblis, Pak. 34 ayat 21. Silakan. 34 ayat 21. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat. Dan Tuhanmu maha memelihara segala sesuatu. Jadi iblis itu ya akan menakut-nakuti kita dalam kehidupan kita di dunia. Takut miskin, takut sakit, takut apapun yang tidak sesuai keinginan kita. Makanya orang-orang beriman ya menjadikan dunia ini sebagai sarana dia untuk beribadah menuju akhirat, bukan tujuan utama. Silakan kalau Bapak Ibu renungkan, selama Bapak Ibu selalu berpikir dunia, pasti selalu khawatir. Tapi kalau kita sudah bingung, ya udahlah ikhlasin aja, ya udahlah sabar aja, ya udah bersyukur saja, pasti Bapak Ibu akan lebih tenang. Jadi inti dari ketakwaan itu yang kelima itu adalah bagaimana Bapak Ibu bersikap agar selalu menuju akhirat. Makanya di poin keempat, beriman kepada cahaya Al-Quran itu apa? Maksudnya lakukan semua dengan tulus, tanpa pamrih, supaya apa? Supaya munculnya ketenangan. Karena silakan Bapak Ibu evaluasi selama hidup. Selama Ibu berpikir selalu tentang dunia, nggak akan membuat dunia itu tenang, Pak. Meskipun kita hidup di dunia dan kita tetap butuh dunia. Tapi kenyataannya ketika dunia itu menjadi prioritas diri kita, biasanya ujung-ujungnya cuma kekhawatiran, ya, galau, dan lain-lain. Makanya setan iblis itu akan selalu membisik-bisikin kita tentang permasalahan-permasalahan di dunia. Padahal Allah sudah janji kepada orang yang bertakwa dua hal di dunia ini, yaitu membukakan jalan keluar dan memudahkan segala urusan kita.
Jadi silakan Bapak Ibu evaluasi. Mudah-mudahan dengan haji yang nanti Bapak Ibu lakukan di tahun 2026, ya, Bapak Ibu bisa lebih apa? Satu, bisa berserah diri. Yang kedua, bisa menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Supaya apa? Mudah-mudahan haji 2026 nanti Bapak Ibu ya menjadi lebih mabrur, lebih ikhlas dan bisa merubah sikap Bapak Ibu semuanya dengan poin-poin bertakwa kepada Allah. Jelas ya Bapak Ibu semua ya. Jadi intinya tolong yang perlu Bapak Ibu perbaiki adalah sikap Bapak Ibu di dalam menjalani ibadah. Kalau secara syar'inya insya Allah Bapak Ibu ikuti mutawif atau pembimbing aman lah untuk aturan-aturan hajinya. Tapi jangan lupa selain syar'i dalam hajinya, hati mulai ditata. Supaya apa? Supaya benar-benar kita maksimalkan dan semakin dekat kepada Allah. Jelas Bapak Ibu ini, jadi ketakwaan itu ada dua poin tadi, surat 3, 133, 134, dan surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4. Silakan Bapak Ibu praktekkan, silakan Bapak Ibu mulai lakukan dan mulai rasakan. Ya, bahwa dalam kehidupan ini ternyata semua yang kita lakukan itu akan bermanfaat kalau tujuan kita mengikuti keinginan Allah, bukan memaksakan apa yang kita inginkan. Insya Allah nanti jadi tenang dan jadi akan bahagia. Baik, mungkin itu dulu materinya Pak Arif. Silahkan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan dalam proses-proses kita melaksanakan ibadah haji waktu pengalaman yang kita jalani selama ini. Baik, baik Ustadz. Bapak Ya, Ibu, jika ada pertanyaan, bisa melalui voice ataupun bisa melalui chat yang ada di kolom paling bawah. Silakan kami persilakan untuk 3 pertanyaan. Silakan. Biasanya ibu-ibu yang sering curhat ini, Ustaz. ya, kayaknya sekarang mungkin bapak-bapaknya yang harus curhat. Kalau ibunya kan Oh udah. gitu ya. Sekarang bapak-bapak yang banyak curhat ya. Ya, kalau tidak ada ya udah nggak usah dipaksakan. Tidak. Baik. Silakan Bapak Ibu. Kami persilakan jika ada pertanyaan bisa melalui chat ketikan yang ada di bawah kolom atau bisa langsung melalui voice. Oh, mungkin satu lagi Pak ya. Jadi nanti kalau bisa ya. Oke, oh ini apa indikasi ini bagus pertanyaannya nih. Apa indikasi kita mendapatkan cahaya Al-Qur'an? Hatinya lapang, Pak. Jadi kalau ada masalah kecil, masalah apa tuh Bapak tuh ya tenang aja gitu loh. Kan karena memang dari awal Bapak kan memang tulus ikhlas. Artinya tuh tanpa pamrih. Orang kecewa, orang sedih itu kan karena pamrih. Jadi kalau Bapak sudah mendapatkan indikasi cahaya Al-Quran itu ya pelong-pelong aja. Jadi kayak hati itu lapang aja. Misalnya Bapak tanda kutip ya tidak dihargai orang. Itu tuh ya biasa aja. Dan itu ketenangan yang benar-benar anugerah dari Allah atau hidayah dari Allah. Setelah kita benar-benar bisa menjadi orang yang tulus ikhlas kepada Allah. Karena memang tulus ikhlas itu perintah ya Bapak Ibu ya. Coba Pak Arif di surat 39 ayat 2. 39 ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi tulus ikhlas itu perintah Allah, bukan sulit atau mudah sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Ternyata kalau Allah memerintahkan sesuatu, itu memang untuk kepentingan kita, supaya kita bisa lebih bahagia di dalam jalan hidup. Kan mohon maaf ya, orang kecewa itu kan karena pamrih kan Pak awalnya kan, Pak. Ya, Ya kan? Ekspektasi dia yang dipikirkan supaya mendapatkan sesuatu, tiba-tiba misalnya tidak sesuai yang dia dapatkan. Jadi cirinya biasanya Pak yang pertama itu ya hatinya lapang. Jadi kekecewaan, kemarahan itu mulai berkurang. Ini proses ya, memang perlu latihan. Tapi kalau tidak diawali dari sekarang, Pak, sangat disayangkan. Apalagi misalnya, mumpung kita belum berangkat ya. Jadi kita sudah persiapkan tuh hati kita. Oh, saya harus tulus, harus ikhlas. Melakukan segala sesuatu harus karena Allah. Nanti Bapak, Ibu tuh nanti di sana, di tanah suci akan lebih enak nantinya kalau sudah begitu. Maksudnya, mabrurnya insya Allah lebih mudah dijangkau gitu. Jadi memperbaiki sikap akhlak kepada Allah itu sangat penting. Memperbaiki niat awal saat melakukan sesuatu itu sangat penting. Karena Allah akan menilai Bapak Ibu ibadah kita yang pertama pasti dari niat.
Yang kedua adalah sikap saat menjalani ujian-ujian yang nanti Bapak Ibu terima di tanah suci kita. Jelas ya, Pak Simon ya? Oke, silakan kalau ada lagi. Silakan Bapak Kalau Ibu, tidak ada, jika ada pertanyaan. alhamdulillah. Ini ada siapa sih? Ustadz, Ah, untuk berangkat ya, haji di Indonesia, kalau masih lama gilirannya, apakah paling cepat dengan mendaftar Haji Plus? Ini ada yang bertanya, Ustadz. baik. Intinya Bapak Ibu ya, kalau saya pribadi waktu itu, yang pertama ya, saya tuh punya keyakinan kalau Allah memanggil saya dalam berhaji, insya Allah bisa secepatnya. Mau plus, mau apa, itu silakan lah pilihan. Cuman kalau saya itu yang saya pegang dulu, kalau doa saya dikabulkan, insya Allah pasti nanti Allah akan memanggil saya secepatnya. Makanya tadi kan saya jelaskan, bekal haji itu ya bukan dendeng, bukan sambal terasi, bukan rice cooker, tapi bakal haji itu adalah sebaik-baiknya bekal adalah bertakwa. Di surat Al-Baqarah 197. Nah, tadi makanya saya bahas. Berarti saya harus sebelum itu melayakkan diri agar Allah panggil. Yaitu untuk menjadi orang bertakwa. Nah, tadi saya bahas bertakwa itu ada dua poin di Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 dan di surat Al-Imran 133 134. Lalu saya jalani Bapak Ibu. Setelah saya jalani, dan mungkin Allah waktu itu melihat saya memang memenuhi syarat untuk dipanggil, akhirnya sunatullahnya saya ketemu Pak Arif, lalu kita berangkat haji. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kan kalau teknisnya mau furoda lah, atau furoda udah nggak ada ya Pak ya? Roda insya Allah 2026 tidak ada lagi, Tat. 2025 Nah, juga. kan itu teknis aja sebenarnya. Jadi waktu itu Alhamdulillah karena saya mempersiapkan dan mengikuti apa yang Allah beri petunjuk lewat Al-Quran itu harus bertakwa. Saya mulai praktek menuju ketakwaan. Dan Alhamdulillah akhirnya ada jalan, akhirnya dipanggil haji gitu loh. Tapi ikhtiar silahkan, mendaftar silahkan. Karena saya tuh punya keyakinan kalau Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, Allah panggil pasti akan diberangkatkan. Ya, jadi untuk berangkat haji di Indonesia kalau masih lama gilirannya, ya waktu itu juga saya mau mendaftar itu 35 tahun kan. Tapi saya tetap mendaftar. Cuman syarat bertakwanya harus Ibu lakukan mulai saat ini. Kalau memang Bapak Ibu ingin secepatnya dipanggil Allah ibadah haji. Insya Allah, kalau Allah sudah melihat Bapak Ibu bertakwa sih pasti dipanggil. Yang saya rasakan begitu soalnya. Baik, Pak Arif silahkan. Baik, satu lagi pertanyaan. Jika Bapak Ibu akan mempunyai pertanyaan, saya persilakan untuk satu pertanyaan. Jam Kalau berapa tadi tidak, Kuala Lumpur ini, Tat? beda sejam. Ini udah Satu jam jam ya. 8. Jam 8. Baik, jika Oke. tidak ada, ini tidak ada lagi, Ustaz, pertanyaan. Kita Ya, tutup eh, majelis pagi hari ini. Terima kasih, Ustadz, atas ya, pencerahannya. Ini sama-sama adalah Pak. manasik yang keenam, Ustadz. Insya Allah, Mm-mm. 1 minggu atau 2 minggu ke depan kita akan mengadakan manasik yang ketujuh. Mohon Bapak Ibu standby di grup. Kita nanti akan umumkan untuk manasik selanjutnya. Terima kasih, Ustadz. Jazakallah khairan katsira. Ya, Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.